Baik, selamat sore Bu dosen dan teman-teman semua. Di sini kami selaku kelompok 6 akan mempresentasikan materi mengenai transaksi mata uang asing dan instrumen keuangan. Tapi sebelum kami mempresentasikan materi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Putri Warawatami dengan 3 digit NIM terakhir 041 dan rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nikada Intan Dwi Cahyani dengan NIM 3 digit terakhir 042 absen 12. Baik, adapun pokok pembahasan kami pada hari ini yaitu yang pertama, permasalahan akuntansi, yang kedua kurs mata uang asing, yang ketiga transaksi mata uang asing, yang keempat mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan kurs forward mata uang asing atau foreign currency forward exchange. Baik, pembahasan pertama akan dimulai oleh saya. Permasalahan akuntansi. Nah, jadi sebuah perusahaan itu tidak hanya beroperasi atau berinteraksi atau bertransaksi dengan perusahaan dalam negeri saja. Kita umpamakan di Indonesia, mungkin saja mereka bertransaksi dengan perusahaan-perusahaan luar negeri atau perusahaan multinasional, yang menyebabkan muncullah yang namanya transaksi mata uang asing. Baik itu meliputi penjualan, pembelian, dan transaksi lain yang menimbulkan transfer mata uang asing atau pencatatan piutang atau utang yang didenominasi dalam mata uang asing. Nah, tapi nantinya perusahaan Indonesia tersebut jika sudah melakukan transaksi mata uang asing, ketika akan membuat laporan keuangan, maka mereka harus menggunakan mata uang lokal dari laporan keuangan tersebut. Jadi mereka harus menggunakan mata uang pelaporan dari laporan keuangan mereka. Misalkan saja di Indonesia, sebagian besar mungkin perusahaan-perusahaan di Indonesia menggunakan rupiah sebagai mata uang pelaporan. Sehingga ketika mereka melakukan transaksi mata uang asing, mereka harus merupiahkan dulu mata uang asing yang mereka terima dari negara-negara lain. Setelah itu baru mereka mereka bisa masukkan ke dalam laporan keuangan. Next. Selanjutnya ada kurs mata uang asing atau nilai tukar mata uang asing. Nah, jadi kurs mata uang asing atau nilai tukar ini akan berubah-ubah atau sering berubah-ubah dari waktu ke waktu. Nah, berbagai faktor yang menyebabkan kurs mata uang asing ini dapat berubah-ubah itu sebetulnya karena tergantung dari penawaran dan juga permintaan dari mata uang asing tersebut. Lalu apa saja yang mempengaruhi permintaan dan penawaran tersebut? Itu antara lain yang pertama ada inflasi, lalu ada laporan posisi keuangan pembayaran, perubahan suku bunga, tingkat investasi negara atau stabilitas dan proses tata kelola atau disebut juga dengan governance. Nah, kurs mata uang asing ini ada yang namanya kurs langsung dan ada juga yang namanya kurs tidak langsung. Untuk kurs langsung sendiri itu sebenarnya definisinya adalah berapa sih banyak mata uang lokal dari suatu negara yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing dari negara lain. Kita umpamakan di Indonesia. Indonesia kan mata uangnya rupiah. Jadi bisa kita katakan berapa sih banyaknya rupiah yang kita perlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing. Misalnya yen gitu. Berapa sih rupiah yang kita perlukan untuk mendapatkan satu yen? Nah, untuk rumusnya itu ada DER. DER-nya adalah Direct Exchange Rate, yang rumusnya adalah nilai setara rupiah per satu FCU, di mana FCU adalah Foreign Currency Unit. Nah, misalnya saja kita umpamakan 12.400 rupiah itu setara dengan 1 dolar Amerika Serikat. Untuk mencari kurs langsungnya, itu teman-teman bisa masukkan nilai setara rupiahnya, di mana tadi diketahui bahwa nilai setara rupiahnya adalah 12.400 dibagi dengan satu, di mana saat itu tadi adalah satu unit mata uang asing akan menghasilkan 12.400. Jadi memang kita tuh butuh 12.400 rupiah untuk bisa mendapatkan satu unit dolar Amerika Serikat. Nah, lalu ada yang namanya kurs tidak langsung. Sebetulnya kurs tidak langsung ini kebalikan dari kurs langsung. Jika kurs langsung membicarakan mengenai berapa banyak rupiah yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing, maka kurs tidak langsung adalah berapa banyak eh, unit mata uang asing yang diperlukan untuk mendapatkan satu rupiah, atau berapa banyak unit mata uang asing yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang lokal dari sebuah negara. Untuk rumusnya itu ada IER atau Indirect Exchange Rate sama dengan FCU, satu FCU dibagi nilai setara rupiah. Kita gunakan contoh yang tadi di mana 12.400 sama dengan 1 dolar Amerika Serikat. Jika kita masukkan ke rumus kurs tidak langsung untuk mencari kurs tidak langsungnya, berarti kita mencari jawaban dari berapa banyak dolar Amerika Serikat yang dibutuhkan untuk mendapatkan satu rupiah. Yaitu dimasukkan ke rumus 1 dibagi 12.400 sehingga akan mendapatkan hasil 0,0000806 dolar. Jadi kita butuh 0,0000806 dolar untuk mendapatkan satu rupiah. Next.
Selanjutnya ada perubahan kurs. Nah, tadi juga sudah sempat saya singgung bahwa kurs itu berubah-ubah dari waktu ke waktu. Di sini teman-teman bisa lihat dari tabel yang ada di PPT, itu ada kurs langsung. Di April 2010 itu kita butuh Rp9.027 untuk mendapatkan $1. Di Mei 2010 kita membutuhkan Rp9.167 untuk mendapatkan $1. Januari 2011 kita membutuhkan Rp9.032 untuk mendapatkan $1. Dan di Maret 2011 kita membutuhkan Rp8.760 untuk mendapatkan $1. Di mana ini terjadi perubahan dari waktu ke waktu. Nah, perubahan-perubahan ini bisa terjadi karena rupiah menguat atau rupiah melemah. Jadi di sini mata uang itu bisa melemah dan juga bisa menguat. Untuk contohnya di sini kita akan menggunakan rupiah sebagai mata uang negara Indonesia, di mana jika mata uang rupiah atau rupiah menguat, maka akan terjadi penurunan kurs langsung. Teman-teman bisa lihat di bulan Januari 2011, bandingkan dengan bulan Maret 2011. Itu kan terjadi penurunan dari Rp9.032 ke Rp8.760. Yang awalnya kita butuh Rp9.032 untuk mendapatkan $1, turun menjadi ternyata kita hanya butuh Rp8.760 untuk mendapatkan $1 pada Maret 2011. Nah, dalam kondisi ini dapat dikatakan bahwa rupiah menguat terhadap dolar. Lalu apa yang terjadi jika rupiah itu menguat? Jika rupiah menguat, terdapat pihak yang dirugikan, tapi juga ada pihak yang diuntungkan. Untuk pihak yang dirugikan itu adalah mereka-mereka yang melakukan ekspor atau mengirimkan barang ke luar negeri. Karena sampai di luar negeri, barang mereka akan lebih mahal daripada sebelumnya. Tapi orang-orang yang melakukan impor itu akan diuntungkan karena barang-barang dari luar negeri yang masuk ke Indonesia akan lebih murah. Begitu. Jadi itu untuk menguatnya rupiah terjadi penurunan kurs langsung, lalu sebaliknya rupiah juga bisa melemah. Itu terjadi ketika terjadi peningkatan kurs langsung. Teman-teman bisa lihat pada bulan April 2010 dibandingkan dengan bulan Mei 2010. Di bulan April 2010 kita hanya butuh Rp9.027 untuk mendapatkan $1. Tapi di bulan Mei 2010, kita butuh Rp9.167 untuk mendapatkan $1. Di mana di sini berarti terjadi peningkatan kurs langsung. Kita butuh lebih banyak rupiah untuk mendapatkan $1. Sehingga kondisi ini dikatakan bahwa rupiah melemah terhadap dolar. Nah, jika rupiah melemah, yang terjadi sebetulnya kondisinya kebalikan dari menguatnya rupiah. Kalau ketika rupiah menguat, yang diuntungkan adalah pihak ekspor dan yang dirugikan adalah pihak ekspor dan yang diuntungkan adalah pihak impor, maka ketika rupiah itu melemah, yang diuntungkan adalah masyarakat yang melakukan ekspor dan yang dirugikan adalah masyarakat-masyarakat yang melakukan impor. Nah, ada kalanya pemerintah itu sengaja membiarkan rupiah itu melemah untuk menghindari defisit perdagangan. Apa sih itu defisit perdagangan? Jadi defisit perdagangan adalah suatu kondisi di mana ekspor itu lebih rendah daripada impornya atau impor itu lebih tinggi daripada ekspornya. Sehingga dengan membiarkan rupiah melemah, pemerintah berharap bahwa masyarakat Indonesia bisa melakukan ekspor atau menjual barang-barangnya ke luar negeri dan eh, mengurangi barang-barang luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Next. Selanjutnya ada kurs spot, kurs kini, dan kurs forward. Jadi kurs spot itu adalah kurs yang digunakan pada saat transaksi itu terjadi. Misalnya saja sebuah perusahaan itu membeli barang dari luar negeri pada bulan Februari. Nah, kurs pada saat bulan Februari itu, pada saat transaksi itu terjadi, itu yang dinamakan kurs spot. Sedangkan kurs kini adalah kurs spot pada saat tanggal laporan posisi keuangan atau pada saat tanggal penilaian. Misalnya saja tadi, perusahaannya tadi beli barang di bulan Februari, tapi dia baru akan bayar itu tahun depan. Jadi kan itu akan melewati Desembernya. Di Desember itu perusahaan di akhir periode pasti akan membuat laporan keuangan. Mereka akan membuat laporan posisi keuangan. Sehingga kurs spot pada saat tanggal laporan posisi keuangan atau pada tanggal 31 Desember nanti itu yang dinamakan kurs kini. Nah, sedangkan kurs forward adalah kurs yang pada satu tanggal tertentu tidak sama dengan kurs spot dan ekspektasi yang berbeda terhadap nilai kurs di masa depan menentukan tingkat kurs forward itu sendiri. Nah, selisih dari kurs forward dengan kurs spot ini disebut dengan spread. Next. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini izin saya melanjutkan materi, yaitu mengenai transaksi mata uang asing, di mana transaksi mata uang asing atau foreign currency transaction adalah aktivitas ekonomi yang dinyatakan dalam mata uang selain dari mata uang pencatatan suatu entitas. Adapun transaksi tersebut antara lain, yang pertama,
pembelian atau penjualan barang atau jasa, baik impor atau ekspor, di mana harganya dinyatakan dalam mata uang asing. Yang kedua yaitu utang atau piutang pinjaman dalam mata uang asing. Yang ketiga yaitu pembelian atau penjualan forward exchange contract, dan yang terakhir yaitu pembelian atau penjualan unit mata uang asing. Nah, untuk tujuan laporan keuangan, transaksi dalam mata uang asing harus direalisasikan ke dalam mata uang pelaporan yang digunakan oleh sebuah perusahaan. Selain itu, pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, interim maupun tahunan, saldo akun dinyatakan dalam mata uang selain mata uang pelaporan dari suatu entitas. Nah, dalam nilai setara dolar AS, ini merupakan keuntungan atau kerugian mata uang asing atau foreign currency transaction gain or loss. Nah, untuk entitas tersebut pada saat kurs berubah. Sebagai contoh, asumsikan bahwa suatu perusahaan Indonesia memperoleh 5.000 euro dari bank pada tanggal 1 Januari 2021, di mana untuk digunakan dalam pembelian barang di masa depan suatu perusahaan Jerman. Kurs langsung sebesar 14.200 rupiah dengan euro 1, sehingga perusahaan membayar bank sebesar 71 juta untuk 5 euro, dengan perhitungan sebagai berikut, di mana nilai setara rupiah itu sama dengan unit mata uang asing dikali dengan kurs langsung, di mana nilai setara rupiah itu 71 juta rupiah didapat dari 5.000 euro dikali dengan 14.200 rupiah. Adapun jurnal berikut untuk mencatat pertukaran mata uang tersebut. Tertanggal 1 Januari 2021, satu unit mata uang asing dalam euro yaitu di debit sebesar 71 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 71 juta rupiah. Lalu pada tanggal 1 Juli 2021, kurs sebesar 14.100 menjadi setara dengan 1 euro sebagaimana disajikan dalam rentang waktu berikut, di mana 1 Januari 2021 memperoleh euro dengan kurs langsung sebesar 14.200 dan tanggal 1 Juli 2021 memperoleh 14.100 rupiah. Dengan memiliki euro selama euro tersebut melemah terhadap rupiah, maka perusahaan mengalami kerugian sebagai berikut, di mana nilai setara rupiah dengan 5 euro pada tanggal 1 Januari, di mana 5.000 euro dikali dengan 14.200 euro, mendapatkan hasil sebesar 71 juta rupiah. Dengan nilai setara dengan 5.000 euro pada tanggal 1 Juli, yaitu 5.000 euro dikali dengan, mohon maaf ini salah ketik, sebenarnya 14.100 rupiah menghasilkan 70.500.000 rupiah, di mana kerugian transaksi mata uang asingnya mendapatkan hasil 500.000 rupiah didapat dari pengurangan 71 juta rupiah dengan 70.500.000 rupiah. Nah, jika perusahaan Indonesia menyiapkan laporan keuangan pada tanggal 1 Juli, maka diperlukan ayat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut, di mana tertanggal 1 Juli 2021 dengan kerugian transaksi mata uang asing sebesar 500.000 rupiah di debit dan di kredit unit mata uang asing sebesar 500.000 rupiah. Lalu materi selanjutnya yaitu mengenai transaksi ekspor dan impor dalam mata uang asing, di mana utang dan piutang yang timbul dalam mata uang asing dengan entitas luar negeri harus diukur dan dicatat dalam mata uang yang digunakan untuk pencatatan akuntansinya yaitu dalam rupiah, di mana gambaran umum atas akuntansi yang diharuskan untuk transaksi ekspor dan impor dalam mata uang asing secara kredit adalah sebagai berikut. Yang pertama, tanggal transaksi, di mana mencatat transaksi pembelian atau penjualan pada nilai setara dolar AS menggunakan kurs langsung tunai pada tanggal tersebut. Yang kedua yaitu tanggal laporan posisi keuangan, di mana menyesuaikan utang atau piutang menjadi nilai setara rupiah pada akhir periode menggunakan kurs langsung sekarang, dan mengakui keuntungan atau kerugian sebagai akibat perubahan kurs antara tanggal transaksi dan laporan posisi keuangan. Lalu yang terakhir yaitu tanggal penyelesaian, di mana tanggal penyelesaian pertama-tama menyesuaikan utang atau piutang dalam mata uang asing untuk setiap
perubahan kurs antara tanggal laporan posisi keuangan atau tanggal transaksi jika transaksi tersebut terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan. Adapun ilustrasi transaksi pembelian dari luar negeri yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Induk, perusahaan Indonesia memperoleh barang secara kredit dari Tokyo Industries, perusahaan Jepang sebesar 160 juta rupiah atau 2 juta yen. Yang kedua yaitu PT Induk menyusun laporan keuangan pada akhir tahun per 31 Desember 2021. Dan yang ketiga yaitu penyelesaian utang dilakukan pada tanggal 1 April 20X2. Jadi yang pertama yaitu kurs spot langsung untuk nilai setara rupiah dari 1 yen adalah sebagai berikut. Di mana tanggal 1 Oktober 20X1 yaitu tanggal transaksi dengan kurs langsung sebesar 80 rupiah dan 31 Desember 20X1 dengan tanggal laporan posisi keuangan sebesar 90 rupiah dan 1 April 20X2 yaitu tanggal penyelesaian dengan kurs langsung sebesar 86 rupiah. Jadi rentang waktu berikut dapat membantu memperjelas hubungan antara tanggal dan peristiwa ekonomi tersebut, yaitu tanggal 1 Oktober 20X1 yaitu tanggal transaksi, tanggal 31 Desember 20X1 yaitu tanggal laporan posisi keuangan, dan 1 April 20X2 yaitu tanggal penyelesaian. Nah, jika kontrak dinyatakan dalam rupiah, maka entitas atau Tokyo Industries akan menanggung risiko kurs mata uang asing. Jika transaksi dinyatakan dalam yen, maka perusahaan Indonesia atau PT Induk akan terbuka terhadap kemungkinan dan kerugian kurs. Nah, pemahaman revaluasi dapat lebih mudah dengan melihat prosesnya dari perspektif akun T account. Akun T berikut mengistisarkan ayat-ayat jurnal dalam figur 11.3, di mana utang usaha dalam yen yaitu 20X1 tanggal 1 Oktober dapatkan 160 juta itu didapat dari 2 juta yen dikali 80 rupiah. Dan 31 Desember yaitu 20 juta didapat dari 2 yen dikali 90 dikurang 80 rupiah. Dan tanggal 31 Desember yaitu 180 juta, saldo itu didapat dari 2 juta yen dikali 90 rupiah. Dan tanggal 20X2 tanggal 1 April 2 juta yen dikali 86 rupiah dikurangi 90 rupiah mendapatkan hasil 8 juta. Dan tanggal 1 April penyelesaian yaitu 2 juta yen dikali 86 rupiah mendapatkan 172 juta. Dan 2 April mendapatkan saldo nol. Dalam pendekatan alternatif ini, ayat jurnal berikut dibuat pada tanggal penyelesaian yaitu 1 April 20X2 dengan ayat jurnal unit mata uang asing dalam yen yaitu di debit sebesar 172 juta dan kas di kredit sebesar 172 juta, dan unit usaha dalam yen itu 180 juta, keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 8 juta di kredit, dan unit mata uang asing sebesar 172 juta di kredit. Berikut adalah figur 11.3, di mana perbandingan ayat jurnal pada perusahaan Indonesia untuk transaksi pembelian dari luar negeri dalam rupiah dengan unit mata uang asing, di mana ayat jurnal jika didominasi dalam rupiah dan jika dinominasi dalam yen Jepang, yaitu tanggal 1 Oktober 20X1 yang merupakan tanggal pembelian, jurnal jika dinominasi dalam rupiah, persediaan sebesar 160 juta, utang usaha sebesar 160 juta di kredit. Lalu jurnal jika dinominasi dalam yen Jepang yaitu persediaan sebesar 160 juta di debit dan utang usaha di kredit sebesar 160 juta. 160 juta sendiri didapat dari 2 juta yen dikali 80 rupiah kurs SPPT. Lalu tanggal 31 Desember 20X1 yang merupakan tanggal laporan posisi keuangan, untuk ayat jurnal jika dinominasi dalam rupiah itu tidak di jurnal. Lalu jurnal didominasi dalam yen Jepang yaitu rugi transaksi mata uang asing sebesar 20 juta dan utang usaha dalam yen di kredit sebesar 20 juta. Dan menyesuaikan utang dalam mata uang asing
ke nilai setara rupiah dan mengakui selisih kurs, yaitu 180 juta didapat dari 2 juta yen dikali 90 rupiah tanggal 31 Desember untuk kurs spot. Lalu 160 juta didapat dari 2 juta yen dikali 80 rupiah untuk 1 Oktober kurs spot. Mohon maaf, ini sebenarnya 20 juta didapat dari 2 juta yen dikali dengan 90 rupiah dikurang 80 rupiah. Lalu transaksi terakhir yaitu untuk tanggal 1 April 20X2 yaitu tanggal penyelesaian di mana utang usaha sebesar 8 juta di debit dan keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 8 juta. Nah, untuk menyesuaikan utang dalam mata uang asing ke nilai setara rupiah dan mengakui keuntungan selisih kurs yaitu 172 juta rupiah didapat dari 2 juta dikali 2 juta yen dikali 86 rupiah dengan 1 April kurs spot, yaitu selanjutnya 180 juta didapat dari 2 juta yen dikali dengan 90 rupiah per 31 Desember kurs spot. Lalu yang terakhir yaitu 8 juta didapat dari 2 juta yen dikali dengan 86 dikurang 90 rupiah. Jadi jurnal untuk jika dinominasi dalam yen Jepang yaitu unit mata uang asing yen itu sebesar 172 juta di debit dan kas di kredit sebesar 172 juta. Untuk memperoleh ECU untuk menyelesaikan utang yaitu 172 juta sama dengan 2 juta dikali 86 rupiah untuk tanggal 1 April kurs spot. Lalu jurnal untuk jika dinominasi dalam rupiah yaitu utang usaha di debit sebesar 160 juta dan kas di kredit sebesar 160 juta. Lalu untuk utang usaha dalam yen di debit sebesar 172 juta dan unit mata uang asing di yen sebesar 172 juta di kredit. Lalu materi selanjutnya yaitu mengelola risiko mata uang internasional dengan instrumen keuangan kurs forward mata uang asing atau foreign currency forward exchange. Nah, perusahaan yang beroperasi secara internasional bukan saja mengalami risiko bisnis normal, tetapi juga mengalami risiko tambahan dari perubahan kurs mata uang asing, di mana perusahaan multinasional itu seringkali menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak nilai tukar atau kurs forward yang didominasi dalam mata uang atau valuta asing atau foreign currency denomination forward exchange contract, di mana opsi mata uang asing atau foreign currency option dan futur mata uang asing atau foreign currency futures. Nah, akuntansi untuk derivatif dan akuntansi lindung nilai atau hedging berpedoman pada dua standar yaitu PSAK 50 yang merupakan instrumen keuangan penyajian dan PSAK 55 yaitu instrumen keuangan dengan pengakuan dan pengukuran. Nah, derivatif sendiri atau derivatif adalah instrumen keuangan atau kontrak lainnya yang nilainya berasal dari beberapa item lain yang memiliki nilai variabel dari waktu ke waktu. Selanjutnya yaitu derivatif yang ditetapkan sebagai tujuan lindung nilai. Nah, derivatif dapat ditetapkan untuk tujuan lindung nilai untuk mengurangi risiko. Beberapa perusahaan memperoleh derivatif yang tidak ditetapkan sebagai lindung nilai tetapi sebagai instrumen keuangan spekulatif. Nah, derivatif sebagai lindung nilai sendiri diatur dalam PSAK 55 yaitu yang pertama, lindung nilai atas nilai wajar atau fair value hedges, di mana sebuah lindung nilai dari ekspor terhadap perubahan nilai wajar atas aset atau liabilitas yang diakui atau komitmen atau firm komitmen yang belum diakui sebelumnya untuk membeli atau menjual aset pada harga tetap atau porsi tertentu seperti aset, liabilitas, komitmen yang dapat dikaitkan dengan risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laba atau rugi. Lalu yang kedua yaitu lindung nilai arus kas atau cash flow hedges, di mana sebuah lindung nilai dari exposure terhadap variabilitas arus kas yang dapat diatribusikan ke risiko tertentu yang berhubungan dengan aset dan liabilitas yang diakui, seperti semua atau sebagian pembayaran bunga berjangka atau utang bunga dengan tingkat bunga variabel atau transaksi yang diperkirakan. Lalu yang ketiga yaitu lindung nilai dari investasi neto dalam operasi luar negeri, di mana derivatif yang ditunjukkan sebagai lindung nilai untuk jenis exposure mata uang ini mempunyai keuntungan atau kerugian yang dilaporkan dalam penghasilan komprehensif lain sebagai bagian dari penyesuaian transaksi kumulatif. Materi terakhir yaitu mengenai forward exchange contract.
di mana perusahaan yang beroperasi di mancanegara seringkali menggunakan forward exchange contract dengan pedagang perantara atau broker mata uang asing untuk menukarkan berbagai mata uang pada kurs dan tanggal tertentu di masa yang akan datang, di mana forward exchange contract ini diperoleh dari broker mata uang asing. Nah, kurs forward berbeda dengan kurs spot karena berbagai faktor ekonomi yang terlibat dalam penentuan kurs forward dengan kurs spot pertukaran. Untuk transaksi lindung nilai, jika kurs forward lebih tinggi daripada kurs spot, maka selisih antara kedua kurs tersebut disebut premi atas forward exchange contract. Nah, sedangkan jika kurs forward lebih rendah daripada kurs spot, maka selisih tersebut disebut diskon atau forward exchange contract. Baik, mengenai kasus pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan materi mengenai kasus, yaitu yang kasus pertama, mengelola posisi aset atau liabilitas neto yang terkena eksposur mata uang asing, bukan instrumen lindung nilai yang ditetapkan. Jadi, ini ada contoh akuntansinya untuk pengelolaan mata uang asing yang terkena eksposur dengan forward exchange contract. Yang pertama, pada 1 Oktober 2021, PT Induk membeli barang secara kredit dari Tokyo Industries dengan nilai 2 juta yen. Yang kedua, transaksi tersebut didenominasi dalam yen dan PT Induk saling menghapuskan liabilitas dalam mata uang asing yang terkena eksposur dengan forward exchange contract untuk menerima sebesar 2 juta yen dari broker valuta asing. Lalu yang ketiga, jangka waktu forward exchange contract sama dengan periode kredit selama 6 bulan yang diberikan oleh Tokyo Industries. Lalu yang keempat, tanggal akhir tahun PT Induk adalah 31 Desember, sementara utang akan diselesaikan pada tanggal 1 April 2022. Nah, berikut ada kurs spot dan kurs forward selama 1 Oktober 2021, 31 Desember 2021, dan juga 1 April 2022. Next. Next. Yang pertama itu ada jurnal untuk mencatat kejadian pada ilustrasi itu yang di 1 Oktober 2021 itu mencatat jurnal transaksi pada em, pembelian. Jadi jurnal pertama itu ada persediaan pada utang usaha sebesar 160 juta rupiah. Nah, di utang usahanya itu diberikan tanda yen. Kenapa? Karena utang usaha ini kan akan diberikan kepada PT Industries dan tadi didenominasi dalam bentuk yen. Sehingga nanti yang diberikan kepada Tokyo Industries itu bukan 160 juta rupiah tapi 2 juta yen. Nah, pada 1 Oktober 2 juta yen itu setara dengan 160 juta rupiah. Gimana tadi di kurs spotnya di per 1 Oktober itu kan 1 yen itu sama dengan 80 rupiah. Sehingga per 1 Oktober 2021, 2 juta yen itu sama dengan 160 juta rupiah. Lalu yang kedua ada piutang mata uang asing dari broker pada utang rupiah ke broker. Nah, tadi disebutkan bahwa PT Induk ini menggunakan forward exchange contract, di mana di sini berarti mereka itu melakukan perjanjian di awal. Jadi PT Induk ini pergi ke melakukan forward exchange contract ke broker. Nanti mereka melakukan perjanjian bahwa broker akan memberikan 2 juta yen kepada PT Induk pada tanggal penyelesaian. Dan PT Induk harus memberikan 170 juta kepada broker tersebut. Kenapa 170 juta? Karena kurs forward pada tanggal 1 Oktober 2021 atau pada saat forward exchange contract dilakukan itu adalah sebesar 85 rupiah per yen. Jadi di sini didapat 170 juta itu dari 2 juta yen nominal pembeliannya dikali dengan 85 rupiah sehingga mendapatkan hasil 170 juta. Di piutang mata uang asing itu ada tanda yen karena PT Induk akan memberikan maaf, broker itu akan memberikan dalam bentuk yen kepada PT Induk dan di utang rupiah itu akan berupa rupiah karena PT Induk akan memberikan rupiah sebesar 170 juta pada saat tanggal penyelesaian. Jadi ini intinya adalah di tanggal penyelesaian nanti PT Induk akan memberikan 170 juta rupiah dan broker akan memberikan 2 juta yen. Lalu di jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2021 karena tadi disebutkan bahwa dia itu baru diselesaikan pada tanggal 1 April 2022 sedangkan perusahaan akan membuat laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2021 sehingga dibutuhkan yang namanya penyesuaian. Nah, jurnal pertama itu piutang mata uang asing dari broker pada keuntungan transaksi mata uang asing. Kenapa keuntungan? Karena hal ini sebenarnya sesuai dengan PSAK nomor 55 yang menyebutkan bahwa kurs yang relevan untuk mengukur nilai wajar dari forward exchange contract adalah kurs forward pada setiap tanggal penilaian. Jadi kurs forward di 31 Desember itu disesuaikan. Coba intan di back kembali. Di back.
Di back Intan. Oh, bukan. Ya, sebelumnya, sebelumnya. Lagi. Lagi. Stop. Nah, di sini dapat dilihat bahwa kurs forwardnya per 31 Desember itu kan Rp87. Sedangkan kurs forward pada tanggal 1 Oktober itu kan Rp85. Berarti kurs forward pada tanggal 31 Desember itu lebih tinggi daripada kurs forward pada tanggal 1 Oktober. Sehingga diakui sebuah keuntungan. Karena ada selisih kan sebesar Rp2. Kenapa keuntungan? Karena PT Induk itu membuat perjanjian atau melakukan forward exchange kontrak itu di 1 Oktober 2021, bukan 31 Desember 2021. Jadi karena dia melakukan forward exchange kontrak di 1 Oktober 2021, next kan? Nah, karena dia melakukan forward exchange kontrak di 1 Oktober 2021, dia hanya perlu membayar ke broker itu sebesar 170 juta. Jika seandainya dia melakukan forward exchange kontrak itu di 31 Desember, dia perlu membayar 174 juta, sehingga diakui sebuah keuntungan transaksi sebesar 4 juta rupiah. Lalu yang jurnal yang kedua itu kerugian transaksi mata uang asing pada utang usaha. Di mana ini sesuai dengan PSAK nomor 10 yang menyebutkan bahwa piutang usaha atau utang usaha yang didenominasi dalam mata uang asing dari transaksi pertukaran dinilai dengan menggunakan kurs spot pada tanggal penilaian. Jadi yang jurnal kedua ini berdasarkan pada kurs spot. Nah, kenapa yang diakui adalah kerugian? Karena kurs spot pada tanggal 1 Oktober 2021 itu kan Rp80 dan kurs spot pada tanggal 31 Desember 2021 itu Rp90. Sehingga terjadi peningkatan kurs spot. Jadi diakui sebuah kerugian. Yang awalnya dia hanya perlu membayar utang sebesar 160 juta, tapi di 31 Desember ternyata terjadi peningkatan sehingga harus membayar sebesar 180 juta. Sehingga diakui sebuah kerugian sebesar 20 juta. Next. Nah, ini merupakan nilai setara rupiah dari akun yang didenominasi dalam mata uang asing pada 1 Oktober 2021 dan 31 Desember 2021. Di 1 Oktober 2021, pada tanggal transaksi, piutang mata uang asing dari broker itu adalah 170 juta. Didapat dari 2 juta yen dikali Rp85, di mana Rp85 itu adalah kurs forward 180 hari pada tanggal 1 Oktober. Lalu, pada tanggal 31 Desember 2021 itu didapatkan 174 juta untuk piutang mata uang asingnya, didapat dari 2 juta yen dikali dengan Rp87, di mana itu adalah kurs forward 90 hari pada tanggal 31 Desember. Nah, di situ diakui sebuah keuntungan, terdapat selisih yang diakui sebagai keuntungan sebesar 4 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada utang usaha per 1 Oktober 2021 yaitu 160 juta, utang usaha PT Induk kepada Tokyo Industri sebesar 160 juta. Lalu di 31 Desember terjadi kenaikan utang usaha karena terjadi kenaikan kurs sehingga diakui sebuah kerugian sebesar 20 juta rupiah. Next. Selanjutnya adalah pembuatan jurnal pada 1 April 2022 atau pada saat tanggal penyelesaian. Jurnal yang pertama yaitu kerugian transaksi mata uang asing pada piutang mata uang asing dari broker. Jadi untuk yang ini, eh, jadi yang pertama itu kenapa diakui sebagai kerugian dari 2 juta rupiah? Karena kan kurs spot pada tanggal 1 April 2022 itu sebesar senilai Rp86. Sedangkan kurs forward terakhir pada 31 Desember itu Rp87. Sehingga kurs spot itu lebih rendah di tanggal 1 April 2022. Sehingga diakui sebuah kerugian dengan nilai 2 juta rupiah. Itu didapat dari selisih antara Rp86 dengan Rp87. Selisih antara kurs spot di tanggal 1 April 2022 dengan kurs forward di 31 Desember di 2021. Lalu yang selanjutnya itu ada jurnal utang usaha pada keuntungan transaksi mata uang asing. Ini adalah pengakuan keuntungan karena telah terjadi penurunan kurs pada kurs spot. Jadi kurs spot pada tanggal 31 Desember itu kan Rp90. Sedangkan kurs spot pada tanggal 1 April 2022 itu Rp86. Sehingga diakui sebuah keuntungan senilai 8 juta rupiah. Jurnal yang ketiga adalah utang rupiah ke broker pada kas. Di mana yang ini adalah membayar utang rupiah yang awalnya sudah dijanjikan di awal senilai 170 juta yang di forward exchange kontrak dibayar ke broker senilai 170 juta rupiah. Lalu
jurnal yang keempat yaitu unit mata uang asing pada piutang mata uang asing dari broker. Tadi kan di awal sudah dikatakan bahwa eh, PT Induk akan membayar 170 juta ke broker dan broker akan memberikan 2 juta yen kepada PT Induk. Nah, 2 juta yen per 1 April 2022 itu senilai dengan 172 juta rupiah sehingga jurnalnya adalah unit mata uang asing senilai 172 juta rupiah pada piutang mata uang asing dari broker senilai 172 juta rupiah. Dan jurnal terakhir adalah penyelesaian atau pembayaran kepada Tokyo Industries, di mana itu adalah utang usaha pada unit mata uang asing sebesar 172 juta rupiah. Ini dua-duanya di dalam bentuk yen karena yang dibayar ke dalam Tokyo yang dibayar kepada Tokyo Industries itu adalah dalam bentuk yen. Tapi jika dirupiahkan akan menjadi 172 juta rupiah. Next. Ini merupakan nilai setara rupiah dari akun yang didenominasi dalam mata uang asing pada 31 Desember 2021 dan 1 April 2022. Untuk piutang mata uang asing dari broker di 31 Desember itu ada 174 juta, lalu pada tanggal penyelesaian itu ada 172 juta, sehingga terjadi kerugian karena piutangnya itu lebih tinggi di 31 Desember dibandingkan 1 April, sehingga terjadi kerugian 2 juta rupiah. Lalu di utang usaha, 31 Desember itu 180 juta, lalu di 1 April utang usahanya berkurang menjadi 172 juta sehingga diakui keuntungan sebesar 8 juta rupiah. Next. Nah, ini merupakan pelaporan formal laporan posisi keuangan atas jumlah neto forward exchange contract. Laporan posisi keuangan formal yang disajikan per 1 Oktober 2021 yaitu aset berupa persediaan 160 juta karena dia beli PT Induk itu beli persediaan dari Tokyo Industries dengan utang usaha atau liabilitas dalam bentuk yen sebesar 160 juta juga. Lalu laporan posisi keuangan yang disusun pada tanggal 31 Desember 2021 itu di aset terdapat forward exchange contract di mana tadi ada keuntungan sebesar 4 juta dan di liabilitasnya ada utang usaha sebesar 180 juta dan saldo laba atau untuk kerugian selisih kurs neto ini kerugiannya ada 16 juta. Nah, kenapa kerugiannya jadinya ada 16 juta padahal kalau teman-teman perhatikan di awal itu kerugiannya adalah 20 juta karena ini ditutupi dengan keuntungan yang didapat di forward exchange contract. Jadi 20 juta dikurang 4 juta sehingga menghasilkan 16 juta. Lalu yang ketiga adalah laporan posisi keuangan neto yang disajikan pada tanggal 1 April 2022 di mana asetnya itu ada forward exchange contract sebesar 2 juta dan utang di liabilitas ada utang usaha sebesar 172 juta dan saldo laba atau untuk jumlah premi sebesar kerugian sebesar 10 juta rupiah. Next. Kasus 2 itu ada lindung nilai komitmen pasti mata uang asing yang belum diakui. Lindung nilai atas nilai wajar mata uang asing. Nah, berikut merupakan ilustrasi lindung nilai komitmen pasti dalam mata uang asing yang belum diakui. Yang pertama, pada tanggal 1 Agustus 2021, PT Induk menandatangani kontrak dengan Tokyo Industries untuk membeli barang pesanan khusus. Pembuatan dan pengiriman barang tersebut akan memerlukan waktu 60 hari, tanggal 1 Oktober 2021. Harga kontrak adalah 2 juta yen, yang akan dibayar pada tanggal 1 April 2022, yaitu 180 hari setelah pengiriman barang. Nah, yang kedua, pada tanggal 1 Agustus 2021, PT Induk melakukan lindung nilai atas komitmen mata uang asing dengan forward exchange contract untuk menerima 2 juta yen dalam waktu 240 hari. Di mana 240 hari ini adalah 60 hari sampai pengiriman, ditambah dengan 180 hari periode kredit. Kurs di masa mendatang untuk kontrak forward 240 hari adalah 81 rupiah untuk 1 yen. Tujuan forward exchange contract 240 hari ini ada dua. Yang pertama, untuk 60 hari dari tanggal 1 Agustus 2021 sampai 1 Oktober 2021, forward exchange contract adalah untuk lindung nilai komitmen mata uang asing yang dapat diidentifikasi. Lalu untuk periode 180 hari dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 1 April 2022, forward exchange contract adalah untuk lindung nilai posisi liabilitas neto yang terkena eksposur dalam mata uang asing. Nah, ini ada nilai setara rupiah dari 1 yen per tanggal 1 Agustus 2021 dan 1 Oktober 2021. Di mana ini untuk kurs spotnya di 1 Agustus 2021 itu 75 rupiah, lalu kurs forward itu 83 rupiah yang berlaku untuk 240 hari ke depan sampai tanggal 1 April 2022. Lalu per 1 Oktober 2021 kurs spotnya 80 rupiah dan kurs forward itu 85 rupiah yang berlaku dari 1 Oktober sampai 1 April 2022. Next. Berikut merupakan jurnal untuk mencatat kejadian pada ilustrasi. Yang pertama itu adalah karena ini
belum diakui, jadi ini masih berupa komitmen. Jadi perusahaan ada dalam kondisi di mana mereka membeli barang ke perusahaan lain, tapi barang tersebut belum dibuat atau belum dikirim, sehingga belum bisa diakui sebagai utang oleh eh, perusahaan yang membeli ini. Sehingga di sini yang dicatat pertama adalah piutang mata uang asing dari broker pada utang rupiah ke broker. Persediaan itu belum dicatat. Jadi piutang mata uang asing dari broker sebesar 166 juta pada utang rupiah ke broker senilai 166 juta. Di mana 166 juta ini didapat dari 2 juta yen dikali dengan 83 rupiah, yaitu 83 rupiah tadi adalah nilai dari kurs forward per tanggal 1 Agustus 2021. Nah, pada tanggal 1 Oktober, forward exchange contract dinilai dengan nilai wajarnya. Yaitu yang pertama, jurnalnya adalah piutang mata uang asing dari broker pada keuntungan transaksi mata uang asing. Kenapa dikatakan keuntungan? Karena eh, kurs forward pada tanggal 1 Oktober 2021 itu sudah lebih tinggi daripada kurs forward pada tanggal 1 Agustus 2021. Sehingga 4 juta ini didapat dari 170 juta, di mana 170 juta ini adalah 2 juta yen dikali 85 rupiah untuk kurs forward pada 180 hari per tanggal 1 Oktober, dikurangi dengan 166 juta. Di mana 166 juta ini adalah 2 juta yen dikali 83 rupiah, kurs forward 240 hari pada tanggal 1 Agustus, sehingga mendapatkan hasil 4 juta rupiah. Jurnal kedua adalah kerugian transaksi mata uang asing senilai 4 juta rupiah pada komitmen pasti sebesar 4 juta rupiah. Di mana kerugian ini didapat karena 170 juta tersebut dikurangi dengan 166 juta. Untuk perhitungannya itu masih mirip seperti yang sebelumnya. Next. Jurnal yang terakhir adalah per 1 Oktober 2021, karena ini sudah dikirim dan sudah dibuat, jadi sudah bisa diakui sebagai persediaan, sehingga jurnalnya adalah persediaan 156 juta pada komitmen pasti sebesar 4 juta. Persediaan dan komitmen pasti di debit masing-masing 156 juta dan 4 juta pada utang usaha senilai 160 juta. Next. Baik, sekian penjelasan dari saya. Untuk kasus selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus 3, yaitu lindung nilai transaksi mata uang asing yang diperkirakan dengan lindung nilai atas arus kas mata uang asing. Nah, transaksi yang diperkirakan adalah transaksi yang dapat diantisipasi tetapi tidak dijamin, di mana transaksi yang diperkirakan sebenarnya dapat terjadi seperti transaksi yang diantisipasi, tetapi lindung nilai transaksi yang diperkirakan diperlakukan sebagai lindung nilai arus kas dengan bagian efektif perubahan nilai wajar pada instrumen lindung nilai yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain. Nah, contoh berikut berdasarkan pada data di kasus 2, tetapi menambahkan asumsi berikut. Pembelian persediaan diperkirakan bulan Agustus, tetapi tidak ada perjanjian yang mengikat untuk pembelian tersebut. PT Indok memasuki forward exchange contract 240 hari sebagai lindung nilai yang ditetapkan terhadap arus kas masa depan dari transaksi yang diperkirakan, termasuk pada usaha yang didominasi dalam mata uang asing hasil dari pembelian, di mana figur 11.6 menyajikan ayat jurnal untuk kasus ini dengan mengasumsikan bahwa lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas pada saat transaksi diperkirakan dan kemudian ditetapkan ulang sebagai lindung nilai atas nilai wajar pada transaksi terjadi dan persediaan tersebut dibeli. Dan figur 11.7 menyajikan ayat jurnal untuk kasus yang mengasumsikan lindung nilai yang ditetapkan sebagai lindung nilai arus kas dan tetap menjadi seperti itu antara awal bulan Agustus dan penyelesaian akhir di bulan April. Jadi, contoh dari kasus 3 yaitu bisa dilihat pada figur 6, di mana ayat jurnal untuk lindung nilai arus kas yang ditetapkan ulang sebagai lindung nilai atas nilai wajar ketika transaksi yang diperkirakan menjadi sebuah transaksi, di mana ayat jurnal untuk kontrak forward yaitu pada tanggal 1 Agustus 20X1 memperoleh forward exchange contract yang dinilai dengan kurs forward piutang mata uang asing dalam yen untuk rupiah ke broker yaitu senilai 166 juta.
Lalu tanggal 1 Oktober 2021 menerima persediaan yang merupakan transaksi yang diperkirakan mengakui utang usaha mata uang asing dengan kurs spot. Dan untuk ayat jurnal untuk kontrak forward yaitu piutang mata uang asing dalam yen untuk penghasilan komprehensif lain yaitu sebesar 4 juta yang dihasilkan dari 2 juta yen dikali dengan 85 rupiah dikurangi 83 rupiah. Dan ayat jurnal untuk utang usaha mata uang asing yaitu persediaan sebesar 160 juta untuk utang usaha dalam yen sebesar 160 juta. Lalu transaksi tanggal 31 Desember 2021 yaitu menilai kembali kontrak forward menjadi nilai wajar akhir tahun menggunakan perubahan kurs forward sejak tanggal 1 Oktober dan mengakui keuntungan dan kerugian dalam laba itu, di mana menilai kembali utang usaha dalam yen yang menggunakan kurs spot. Nah, ayat jurnal untuk kontrak forward yaitu piutang mata uang asing dalam yen dengan keuntungan transaksi mata uang asing yaitu sebesar 4 juta, di mana didapat dari 2 juta yen dikali dengan 84 rupiah dikurangi 82 rupiah. Dan ayat jurnal untuk utang usaha mata uang asing yaitu kerugian transaksi mata uang asing yang didapat dari utang usaha yen sebesar 20 juta 20 juta. Nah, transaksi tanggal 1 April 20X2 menilai kembali kontrak forward pada tanggal jatuh tempo menggunakan kurs spot dan utang usaha dalam yen menggunakan kurs spot menghapuskan keuntungan transaksi dari hutang terhadap penghasilan komprehensif lain, di mana ayat jurnal untuk kontrak forward yaitu kerugian transaksi mata uang asing untuk piutang mata uang asing yaitu sebesar 2 juta yang didapat dari 2 juta dikali 86 rupiah dikurangi 87 rupiah. Dan ayat jurnal untuk utang usaha mata uang asing yaitu utang usaha sebesar 8 juta di debit dan keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 8 juta. Lalu transaksi untuk 1 April 20 S2 yaitu menyerahkan sebesar 166 juta dalam rupiah ke broker dan menerima yen dengan menggunakan yen untuk menyelesaikan utang usaha, di mana ayat jurnal untuk kontrak forward yaitu utang rupiah ke broker dengan kas 170 juta dan unit mata uang asing di debit sebesar 172 juta dan piutang mata uang asing di kredit sebesar 172 juta. Dan untuk ayat jurnal untuk utang usaha mata uang asing yaitu dengan utang usaha sebesar 172 juta di debit dan unit mata uang asing di kredit sebesar 172 juta. Nah, asumsikan penjualan persediaan dan kulminasi dari proses laba dari penghasilan komprehensif lain pada pihak kontrak forward, di mana untuk jurnal kontrak forward yaitu beban pokok penjualan dari penghasilan komprehensif lain sebesar 6 juta dan ayat jurnal untuk utang usaha mata uang asing yaitu beban pokok penjualan dari persediaan yaitu sebesar 172 juta. Lalu selanjutnya yaitu figur 11.7 yaitu mengenai ayat jurnal untuk lindung nilai arus kas dari transaksi yang diperkirakan. Di mana ayat jurnal untuk kontrak forward tertanggal 1 Agustus 20X1 memperoleh kontrak forward dengan kurs forward yaitu piutang mata uang asing dari uang rupiah ke broker yaitu sebesar 166 juta. Dan pada tanggal 1 Oktober 2021 menerima persediaan yang merupakan transaksi yang diperkirakan dan mengakui utang usaha mata uang asing dengan kurs spot, di mana ayat jurnal untuk kontrak forward tidak dicatat dan ayat jurnal untuk utang usaha mata uang asing yaitu persediaan dari utang usaha sebesar 160 juta. Lalu transaksi 31 Desember 2021 yaitu merevaluasi kontrak forward ke nilai wajar akhir tahun dengan menggunakan perubahan kurs forward sejak tanggal 1 Agustus dan mengakui bagian efektif dari perubahan nilai sebagai penghasilan komprehensif lain dan merevaluasi utang usaha dalam yen dengan menggunakan kurs spot, kemudian sesuai dengan PSAK 55 merelevasi bagian penghasilan komprehensif lain untuk sama-sama menghapus kerugian transaksi mata uang asing yang diakui dengan mata uang asing yang diukur kembali dengan menggunakan kurs spot sesuai dengan PSAK 10. Di mana ayat jurnal untuk kontrak forward yaitu piutang mata uang asing dari penghasilan komprehensif lain yaitu sebesar 4 juta, di mana didapat dari 2 juta yen dikali dengan 87 rupiah dikurangi 85 rupiah.
Dan untuk ayat jurnal untuk utang usaha mata uang asing yaitu kerugian transaksi mata uang asing dari utang usaha sebesar 20 juta. Lalu ayat jurnal untuk kontrak forward yaitu penghasilan komprehensif lain sebesar 20 juta dan keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 20 juta. Lalu untuk transaksi 1 April 20x2, merevaluasi kontrak forward pada tanggal jatuh tempo dengan menggunakan kurs spot dan utang usaha dalam yen dengan menggunakan kurs spot dan menghapus keuntungan transaksi pada utang terhadap penghasilan komprehensif lain. Di mana untuk ayat jurnal untuk kontrak forward yaitu penghasilan komprehensif lain dari piutang mata uang asing yaitu sebesar 2 juta dan kerugian transaksi mata uang asing dari penghasilan komprehensif lain sebesar 8 juta. Lalu ayat jurnal untuk utang usaha mata uang asing yaitu utang usaha dari keuntungan transaksi mata uang asing sebesar 8 juta. Lalu transaksi berikutnya yaitu tanggal 1 April 20x2 menyerahkan 170 juta dalam rupiah ke broker dan menerima yen untuk menyelesaikan utang usaha, di mana ayat jurnal untuk kontrak forward yaitu utang rupiah ke broker dari kas sebesar 170 juta dan unit mata uang asing dari piutang mata uang asing sebesar 172 juta. Dan ayat jurnal untuk utang usaha mata uang asing yaitu utang usaha dari unit mata uang asing sebesar 172 juta. Nah, lalu asumsikan penjualan persediaan dan kuinasi proses laba dari penghasilan komprehensif lain dari kontrak forward, di mana ayat jurnal untuk kontrak forward yaitu beban pokok penjualan dari penghasilan komprehensif lain sebesar 6 juta dan ayat jurnal untuk utang usaha mata uang asing yaitu beban pokok penjualan dan persediaan sebesar 160 juta. Lalu untuk kasus 4 yaitu spekulasi di pasar mata uang asing, di mana contoh berikut mengilustrasikan akuntansi untuk perusahaan Indonesia yang termasuk ke forward exchange contract spekulatif dalam euro, suatu mata uang di mana perusahaan tidak mempunyai piutang, utang, atau komitmen. Adapun transaksinya yaitu pada tanggal 1 Oktober 2021, PT Indok masuk ke forward exchange contract 180 hari untuk menyerahkan 64.000 pada kurs forward sebesar 14.740 rupiah dengan euro 1 saat kurs spot adalah 14.730 rupiah dengan euro 1. Oleh karena itu, kontrak forward akan menyerahkan 4.000 euro dan menerima sebesar 58.960.000 rupiah dengan 64.000 dikali dengan 14.740 rupiah. Lalu transaksi kedua yaitu pada tanggal 31 Desember 2021, tanggal laporan posisi keuangan kurs forward untuk forward 90 hari adalah 14.780 rupiah setara dengan 1 euro dan kurs spot untuk euro adalah 14.750 rupiah setara dengan 1 euro. Lalu transaksi yang terakhir yaitu pada tanggal 1 April 20x2, perusahaan membeli 64.000 di pasar dan menyerahkan euro ke broker menerima harga kontrak forward yang disepakati sebesar 58.960.000. Pada tanggal tersebut, kurs spot adalah sebesar 14.770 rupiah setara dengan 1 euro. Adapun ikhtisar kurs langsung untuk ilustrasi ini adalah tanggal 1 Oktober 2021 dengan nilai setara rupiah dari 1 euro, yaitu kurs spot sebesar 14.730 rupiah dan kurs forward sebesar 14.740 rupiah dengan 180 hari. Tanggal 31 Desember 2021, kurs spot sebesar 14.750 dan kurs forward sebesar 14.780 atau 90 hari. Dan tanggal 1 April 20x2 yaitu kurs spot sebesar 14.770. Adapun garis waktu untuk kejadian ekonomi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 1 Oktober 2021 menandatangani kontrak kurs forward spekulatif 240 hari. Tanggal 31 Desember 2021 tanggal laporan posisi keuangan. 1 April 20x2 menyerahkan euro dan menerima rupiah untuk menyelesaikan kontrak forward. Adapun ayat jurnal untuk mencatat transaksi tersebut adalah sebagai berikut, yaitu tanggal 1 Oktober 20x1 dengan piutang dari broker nilai rupiah
dari utang usaha utang mata uang asing ke broker yaitu euro sebesar Rp58.960, di mana didapat dari 4.000 euro dikali dengan 14.740 kurs forward 180 hari. Lalu transaksi 31 Desember 20X2, kerugian transaksi mata uang asing dari utang mata uang asing ke broker dalam euro yaitu sebesar 160.000, di mana mengakui kerugian spekulatif atas kontrak forward untuk perbedaan antara kurs forward 180 hari awal dan kurs forward untuk sisa jangka waktu sampai jatuh tempo kontrak 90 hari yaitu didapat dari 4.000 euro dikali dengan 14.780 rupiah dikurangi dengan 14.740 rupiah. Lalu transaksi selanjutnya yaitu 1 April 20X2, di mana utang mata uang asing ke broker dalam euro dari keuntungan transaksi mata uang asing yaitu sebesar Rp40.000, di mana didapat dari 4.000 euro dikali dengan 14.780 rupiah dikurangi dengan 14.770 rupiah. Lalu selanjutnya unit mata uang asing dalam euro dari kas sebesar 59.080.000 rupiah, yaitu membeli unit mata uang asing dalam euro di pasar pada kurs spot adalah sebesar 14.770 sama dengan setara euro, di mana 59.080.000 rupiah didapat dari 4.000 euro dikali dengan 14.770 kurs spot. Lalu selanjutnya yaitu utang mata uang asing ke broker dari unit mata uang asing yaitu sebesar 59.080.000 rupiah yang didapat dari 4.000 euro dikali dengan 14.770 kurs spot. Lalu selanjutnya yaitu kas dari piutang rupiah dari broker sebesar 59.080.000 rupiah, di mana menerima rupiah dari broker sesuai kontrak. Assalamualaikum. Baik, untuk selanjutnya yaitu penayangan video. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah akuntansi kualitas 2 bersama saya Amrik Firmansyah. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang transaksi mata uang. Yang juga sekaligus menjadi mata uang pelaporannya. Ketika transaksi tersebut terjadi ya, ini berarti PTB atau selaku importir membuat jurnal sebagai berikut. Tanggal 15 Desember 2020 ya, purchase sebesar 7,5 miliar rupiah. Kemudian advance payable, tapi ini mesti harus diberikan tambahan informasi ya di belakang akunnya ataupun itemnya US dollar sebesar 7,5 miliar. Transaksi pembelian ataupun impor mobil CVU tersebut merupakan transaksi mata uang asing bagi B karena denominasi harga dalam US dollar. Sedangkan mata uang B adalah rupiah. Dengan demikian, nilai pembelian dan utang dagang diukur dalam US dollar. Namun dalam pembukuan B, transaksi tersebut bicara dengan menggunakan akun pembelian dan utang dagang dalam rupiah yang setara dengan US dollar pada tanggal transaksi atau spot. Kemudian kita masuk di tanggal 31 Desember ya, yang merupakan tanggal pelaporan. Nah, ini untuk penyajian
harus disajikan dengan menggunakan nilai wajar ya, penyajian advance payable-nya. Nah, ternyata di tanggal 31 Desember, kurs spot 1 US dollar itu sama dengan 15.200 rupiah. Maka nilai utang usaha 500.000 US dollar itu setara dengan 7,6 miliar rupiah. Jadi terdapat ada penambahan nilai advance payable sebesar 100 juta ya. Jadi kita akan buat jurnalnya exchange loss pada advance payable yaitu sebesar 100 juta. Selanjutnya pada saat penyelesaian advance payable ya, kurs spot di tanggal 15 Januari 2021 1 US dolarnya adalah sebesar 15.300. Sehingga perusahaan akan membayar nilai uang setara 7.650 juta rupiah. Nah, berarti perusahaan akan mengeluarkan cash ya itu dalam US dollar sebesar 7.650 juta di kredit ya. Kemudian kita hapus advance payable-nya 7,6 miliar dan adanya selisih exchange loss itu dari saldo advance payable di tanggal 31 Desember sebesar dengan pembayaran yang dilakukan sebesar 50 juta sebagai exchange loss ya. Nah, selanjutnya kita juga diberikan contoh untuk penjualan yang didenominasikan dalam mata uang asing. PT Rotan Indah menjual furniture bahan baku rotan ke Inggris. Nilai penjualan pada bulan November 2019 sebesar 3 juta pound sterling. Kurs spot pada tanggal tersebut. Baik, berikut merupakan contoh singkat salah satu ilustrasi pembelian dari transaksi mata uang asing. Sebelum presentasi kami tutup, izinkan kami untuk membahas latihan soal yang sudah diberikan oleh Ibu dosen. Baik, sekarang kami akan membahas latihan soal L11 strip 5 dan L11 strip 6. Soal pertama, 11 strip 5 itu menentukan saldo akhir tahun untuk transaksi impor dan ekspor. PT Denpasar mempunyai beberapa transaksi dengan entitas asing. Setiap transaksi didominasi dalam unit mata uang lokal dari negara di mana entitas asing tersebut berlokasi. Untuk setiap kasus independen berikut, tentukan saldo akhir tahun 31 Desember 2020x2 dalam akun-akun yang sesuai untuk setiap kasus. Tulis NA jika not applicable atau tidak dapat diterapkan dalam isian yang tersedia di bagian berikut, jika akun tidak relevan untuk kasus tersebut. Kasus pertama, pada tanggal 12 November 2020, 2. PT Denpasar membeli barang dari perusahaan asing dengan harga 40.000 LCU pada saat kurs langsung adalah 1 LCU sama dengan Rp450. Utang yang timbul belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2022. Sedangkan pada tanggal tersebut kurs telah turun menjadi 1 LCU sama dengan Rp400. Kasus kedua, pada tanggal 28 November 2022, PT Denpasar menjual barang ke perusahaan asing dengan harga 20.000 LCU pada saat kurs langsung adalah 1 LCU sama dengan Rp1.800. Piutang yang timbul belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2022, sedangkan pada tanggal tersebut kurs telah naik menjadi 1 LCU sama dengan Rp1.900. Kasus ketiga, pada tanggal 2 Desember 2022, PT Denpasar membeli barang dari perusahaan asing dengan harga 30.000 LCU pada saat kurs langsung adalah 1 LCU sama dengan Rp800. Utang yang timbul belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2022, sedangkan pada tanggal tersebut kurs telah naik menjadi 1 LCU sama dengan Rp900. Kasus terakhir, pada tanggal 12 Desember 2022, PT Denpasar menjual barang ke perusahaan asing dengan harga 2.500.000 LCU pada saat kurs langsung adalah 1 LCU sama dengan Rp30. Piutang yang timbul belum diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2022, sedangkan pada tanggal tersebut kurs telah turun menjadi 1 LCU sama dengan Rp25. Yang diminta adalah saldo akhir tahun 31 Desember 2022 pada pembukuan PT Denpasar untuk tiap-tiap item. Turun coba. Nah, yang kasus 1 itu utang pada tanggal 12 November 2022 adalah 40.000 LCU dikali kurs pada saat itu adalah Rp450 mendapat hasil 18 juta rupiah jika dirupiahkan. Nah, utang pada tanggal 31 Desember disesuaikan dengan kurs pada tanggal 31 Desember yaitu Rp400, maka akan menjadi 16 juta rupiah. Nah, dari sana didapatkan selisih 2 juta rupiah dan hutang lebih tinggi pada tanggal 12 November dan lebih rendah pada tanggal 31 Desember sehingga diakui keuntungan senilai 2 juta rupiah.
Lalu kasus kedua, piutang pada tanggal 28 November itu adalah 20.000 LCU yang dimana kursnya 1.800 per 1 LCU sehingga jika dirupiahkan akan menjadi 36 juta rupiah. Nah, pada tanggal 31 Desember, piutang menjadi 38 juta rupiah karena kursnya meningkat menjadi 1.900 rupiah per 1 LCU. Kenaikan piutang ini dianggap sebagai keuntungan karena perusahaan akan mendapat uang lebih banyak jika dirupiahkan karena terdapat peningkatan kurs. Sehingga diakui sebuah keuntungan sebanyak 2 juta rupiah. Itu didapatkan dari selisih antara 38 juta dengan 36 juta. Kasus 3, utang per tanggal 2 Desember itu adalah 30.000 LCU di mana kursnya adalah 800 rupiah per 1 LCU sehingga jika dirupiahkan akan menjadi 24 juta. Nah, utang pada tanggal 31 Desember itu adalah 30.000 LCU dengan kurs 900 rupiah, kursnya meningkat sehingga utangnya menjadi 27 juta rupiah jika dirupiahkan. Meningkatnya utang akan menimbulkan kerugian dan kerugiannya di sini ada 3 juta rupiah. Lalu untuk kasus 4, itu piutang pada tanggal 12 Desember senilai maaf ini harusnya 2.500 LCU dikali 30 rupiah itu akan mendapatkan hasil 75 juta jika dirupiahkan. Nah, pada tanggal 31 Desember kursnya menurun sehingga 2.500 dikalikan dengan kurs pada saat itu yaitu 25 rupiah akan mendapatkan hasil 62.500. Menurunnya kurs sehingga piutang juga menurun sehingga ini diakui sebagai kerugian sebesar 12.500 rupiah. Untuk nomor selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan latihan soal 11-6 di mana transaksi dengan perusahaan asing. PT Horas melakukan beberapa transaksi berikut. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei, PT Horas membeli barang dari perusahaan Jepang dengan nilai setara rupiah sebesar 84 juta rupiah yang akan dibayar pada tanggal 20 Juni, kursnya sebagai berikut. 1 Mei, yaitu 1 yen sama dengan 70 rupiah. 20 Juni, 1 yen sama dengan 75.000 rupiah. 75 rupiah. Jadi, transaksi yang kedua itu pada tanggal 1 Juli, PT Horas menjual produk ke pelanggan AS dengan nilai setara rupiah sebesar 92 juta yang akan diterima pada tanggal 10 Agustus. Unit mata uang lokal AS adalah dolar AS, kurs sebagai berikut. 1 Juli, 1 dolar AS sama dengan 9.200 rupiah dan 10 Agustus 1 dolar AS sama dengan 9.220 rupiah. Diminta asumsikan bahwa kedua transaksi tersebut didenominasi dalam rupiah. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan pada transaksi dan penyelesaiannya dalam rupiah. Yang kedua, asumsikan bahwa kedua transaksi tersebut didenominasi dalam unit mata uang lokal yang berlaku dari entitas asing. Buatlah ayat jurnal yang diperlukan pada tanggal transaksi dan penyelesaiannya dalam unit mata uang lokal dari perusahaan Jepang atau yen dan pelanggan AS atau dolar AS. Adapun jawabannya yaitu yang A, pada tanggal 1 Mei dengan persediaan dari utang dagang sebesar 84 juta rupiah. Tanggal 20 Juni, utang kas didebet sebesar 84 juta rupiah dan kas dikredit sebesar 84 juta rupiah. Lalu tanggal 1 Juli, piutang sebesar 92 juta didebet dan penjualan sebesar 92 juta dikredit. Lalu tanggal 10 Agustus, kas sebesar 92 juta didebet dan piutang sebesar 92 juta dikredit. Lalu yang B yang pertama yaitu 1 Mei dengan persediaan sebesar 84 juta di debit dan utang usaha dalam yen sebesar 84 juta di kredit. Adapun 1 rupiah sama dengan 1 per 70 rupiah. Di bagian mendapatkan hasil 0,014, di mana yen 0,014 itu dikali dengan 84 juta mendapatkan hasil sebesar 1.200 yen, di mana 84 juta dihasilkan dari 1.200 yen dikali dengan 70 rupiah kurs spot 1 Mei. Lalu tanggal 20 Juni, kerugian transaksi mata uang asing sebesar 6 juta di debit dan utang usaha dalamnya sebesar 90 juta di kredit. Nah, untuk menyelesaikan utang dalam mata uang asing ke nilai setara rupiah dan mengetahui kerugian selisih kurs, yaitu
90 juta rupiah itu didapat dari 1.200.000 dikali dengan 75 rupiah per 20 Juni kurs spot. Mendapatkan kerugian sebesar 84 juta rupiah yang didapat dari 1.200.000 rupiah dikali dengan 70 rupiah 1 Mei kurs spot, sehingga menghasilkan sebesar 6 juta rupiah. Lalu untuk jurnalnya yaitu unit mata uang asing di debit sebesar 90 juta rupiah dan kas di kredit sebesar 90 juta rupiah. Memperoleh FCU untuk menyelesaikan utang yaitu 90 juta rupiah yang didapat dari 1.200.000 yen dikali dengan 75 rupiah per 1 Mei kurs spot. Lalu utang usaha dalam yen sebesar 90 juta di debit dan unit mata uang asing di kredit sebesar 90 juta. Lalu yang kedua yaitu transaksi 1 Juli di mana piutang di debit sebesar 92 juta dan penjualan dalam dolar sebesar 92 juta di kredit, di mana 1 rupiah sama dengan 1 per 9.200 rupiah sama dengan 0,001087 dolar, di mana dolar 0,001087 dikali dengan 92 juta mendapatkan hasil 10 dolar, di mana 92 juta didapat dari 10 dolar dikali 9.200 rupiah. Lalu untuk transaksi 10 Agustus yaitu piutang usaha dalam dolar di debit sebesar 92.200.000 rupiah dan keuntungan transaksi mata uang asing di kredit sebesar 92.200.000 rupiah. Untuk menyesuaikan utang dalam mata uang asing ke nilai setara rupiah dan mengakui keuntungan selisih kurs yaitu 92.200.000 rupiah sama dengan didapatkan dari 10.000 dolar dikali dengan 9.220 rupiah per 10 Agustus kurs spot, di mana menghasilkan kerugian sebesar 92 juta rupiah yang didapat dari hasil 10.000 dolar dikali dengan 9.200 rupiah per 1 Juli kurs spot, mendapatkan hasil sebesar 200.000 rupiah, di mana ayat jurnalnya piutang usaha di debit sebesar 92.200.000 rupiah dan di unit mata uang asing di kredit sebesar 92.200.000 rupiah, di mana mendapat pembayaran piutang dari pelanggan AS. Lalu jurnal selanjutnya itu unit mata uang asing di debit sebesar 92.200.000 rupiah dan kas di kredit sebesar 92.200.000 rupiah untuk menukar mata uang asing dengan setara rupiah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Intan. Mungkin bisa dikembalikan ke Canva untuk penutup. Assalamualaikum. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan terima kasih.